Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran tematik hari ini, yang pertama, dengan mendengarkan puisi, siswa dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kelima, siswa dapat membaca indah puisi anak berjudul Taman Bungaku tentang alam dengan benar. Yang keenam, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang alam dengan baik. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar beserta balon percakapan, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan baik. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan perkakas di bengkel, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Ya baik, kita akan masuk ke materi pertama hari ini, yaitu membahas materi tentang puisi. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Karya Nikomang Juniati, SDN 5 Jungatan, dengan judul Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Iya, tadi itu adalah bacaan puisi yang berjudul Taman Bungaku. Ya, sekarang mari kita baca teks percakapan berikut. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silakan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Dari percakapan tadi, kita bisa mengetahui perbedaan puisi dengan bukan puisi. Puisi itu ditulis dalam bentuk bait, sedangkan yang bukan puisi itu biasanya berbentuk paragraf. Mari kita lihat ciri-ciri puisi berikut. Ya, ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang indah dan kias. Yang kedua, ditulis dalam bait-bait. Dan yang ketiga, satu bait terdiri dari 4 baris. Bacalah kosakata berikut beserta maknanya. Yang pertama ada kata cangkul. Cangkul maknanya alat untuk menggali dan mengaduk tanah. Yang kedua kata siramila. Siramila maknanya mencurahkan air. Selanjutnya ada kata tumbuh. Tumbuh maknanya bertambah besar. Selanjutnya ada kata bermekaran. Bermekaran maknanya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Dan yang terakhir ada kata berkicau. Berkicau adalah bunyi burung. Sekarang amatilah gambar berikut. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Ya, dari gambar terlihat bahwa Beni dan keluarganya sedang bergotong royong membersihkan kebun mereka. Terlihat ayah sedang memacul rumput, ibu dan Beni sedang menyiram tanaman, dan kakak sedang menyapu halaman.
Penny dan keluarganya sedang membersihkan kebun dan halaman mereka. Pernahkah kamu melakukannya? Cobalah melakukan gotong royong membersihkan kebun atau halaman di rumahmu bersama keluarga. Kegiatan gotong royong akan menciptakan hidup rukun dalam keluarga. Ya, pada gambar ini terlihat teks lagu Lihat Kebunku. Di sini akan diperlihatkan yang mana nada panjang dan pendek dan juga tekanan kuat dan lemah pada lagu ini. Kalimat Lihat Kebunku itu dinyanyikan panjang dan tekanan nadanya itu kuat. Selanjutnya kalimat Penuh Dengan Bunga dinyanyikan panjang dan tekanan nadanya itu lemah. Untuk kalimat Ada Yang Putih itu dinyanyikan pendek dan tekanan nadanya itu kuat. Ya, untuk kalimat selanjutnya kalian bisa melihat di tabel berikut. Ya, materi pelajaran selanjutnya masih tentang puisi. Di sini kita akan mengetahui apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi. Perlu anak-anak ketahui, dalam membaca puisi, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Hal-hal itu perlu diperhatikan agar pesan dalam puisi tersampaikan saat kalian membacanya. Coba dengarkan kembali pembacaan puisi Taman Bungaku pada awal pembelajaran tadi. Ya, sebelum itu coba kita lihat apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal adalah pengucapan saat membaca teks puisi. Ya, jadi saat membaca puisi, pengucapan kita harus jelas. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah suara jelas, tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Jadi, untuk menilai ekspresi pembaca, kita harus melihat raut wajah si pembaca puisi. Ya, sekarang cobalah kamu latihan membaca puisi Taman Bungaku dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai. Kita masuk ke materi terakhir hari ini tentang mengenal alat ukur panjang benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal dua alat ukur panjang benda. Apakah kamu masih ingat dua alat ukur untuk mengukur panjang benda itu? Dua alat ukur itu adalah penggaris atau mistar dan meteran. Ya, sekarang coba kalian simak percakapan berikut. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini, Ayah? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil. Dari percakapan ini kita bisa mengetahui bahwa alat ukur untuk mengukur panjang benda yang lainnya yaitu jangka sorong. Pernahkah kamu melihat jangka sorong? Jangka sorong itu seperti gambar ini. Seperti pada percakapan tersebut, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran. Ya, perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Ya, kira-kira benda apa saja yang dapat diukur dengan jangka sorong? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa jangka sorong itu untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Ya, dari gambar ini kita bisa mengukur benda yang nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.